baliho di depan gerbang Universitas Gadjah Mada, bundaran UGM gitu. Aku gak berani nyebut. Intinya sosok presiden kita yang sekarang masih menjawab ya, kita bilang Presiden Jokowi gitu adalah alumni paling memalukan gitu. Korupsi bansos presiden ketika COVID kemarin. Jadi ada 6 juta paket sembako bansos. Setiap paket itu diuntit 30.000. Nah, kan pusing tuh 30.000 dikali 6 juta paket. Iya. Sekitar 250 miliar kerugian negara. Jadi kan ya kalau dibilang apakah bobrok? Jelas bobrok, Mas. Wah. Jokowi adalah presiden paling memalukan. Alumni memalukan segala macam. Terus aku bilang, ini yang aku tanya cuma satu. Yang berani ngeprint ini siapa? Percetakan mana gitu. Dan banyak yang ngasih tahu, kayak misal alumni itu sering bilang, kalau kemana-mana jangan sendirian. Kalau misal minum, jangan minum punya orang lain, mending bawa botol sendiri air putih, itu lebih aman. Gilbran Muhammad Nur, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Ini emang namanya Gilbran? Iya, Gilbran, Mas. Itu artinya apa sih sebenarnya itu sebenarnya nama panjangnya? Ibu kan guru bahasa Indonesia, Mas. Dan salah satu tokoh kegemaran beliau tuh namanya Khalil Gibran. Dia salah seorang penyair gitu kan. Namanya Khalil Gibran. Cuman karena ibuku suka bikin typo-typo, akhirnya namanya ditambahin tuh Gibran ditambahin sama L, Gilbran. Gilbran. Ya mirip-mirip sama yang bersangkutan, cuman nggak apalah gitu. Oke. Ini belum mulai loh. Belum ngarah ke situ loh. Udah mulai mau di situ ya. Apa itu? Aja lah. Nyangkut kemana jalan kita? Oke, Mas Gilbran. Ini aku kadang nanti kalau sumpah sedikit kepleset, maksudnya kurang sama Siap. ini nggak apa-apa ya, aman. Aman. Apa-apa toh itu juga. Insya Allah nggak kena UITE lah, Mas. Insya Allah aman. Aman lah ya. aman. Aduh, aku ini belum mulai aja udah ada agak deg-degan ya. Oke, mungkin teman-teman yang belum tahu Mas Gilbran ini, nah pokoknya rame lah pokoknya tuh. Aku tuh Mas jujur ya, sering banget di mention di Instagram, di TikTok gitu. Kenapa tuh, Mas? Mas, coba ajak podcast ini, Mas. Gilbran. Jadi ini salah satu orang yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Kenapa ditunggu-tunggu? Ya nanti kita bakal bahas. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Fun fact-nya adalah Mas Gilbran ini adalah ketua Presma ya, BMKM UGM tahun 2023. Sekarang udah kelar lah. Berarti kalau semua masih ada yang nyari-nyari ketua BEM bisa lain itu yang sekarang. Bukan yang dulu. Oke. Kalau tadi kabar baik, sekarang aku mau tanya dulu. Kira-kira kenapa alasannya politik dan apakah linear dengan jurusanmu sekarang gitu? Kayaknya enggak sih. Iya, Mas ya. Apa sih peternakan kan? Iya, peternakan, Mas, peternakan. Kok apa sih, Mas? Ini ternak apa? Ternak buzzer apa? Waduh, ternak kursi DPR. Ternak kursi DPR. Ini kita baru mulai. Agak panas ya. Apa? Kenapa peternakan ini kita ngomongin itu? Ini hampir setiap kali ketemu sama orang ya, Mas. Pasti ngomong ini ya. Suka nanyain. Kenapa Gilbran lebih catch up sama isu-isu politik gitu. Kalau aku ditanyain soal peternakan justru kadang aku agak linglung, Mas. Misal ini kambing apa nih, ini sapi apa itu nggak tahu. Paling yang tahu jenis-jenis buaya itu kayaknya tahu. Buaya apa nih? Bercanda. Kalau buaya darat gimana tuh? Bercanda ya? Ya bercanda. Anyway, kenapa suka dengan politik ya, Mas? Sejak SMP sih, Mas. Karena emang aku cukup seneng organisasi ya. Dari SMP sampai SMA aku jabat jadi wakil ketua OSIS sama ketua OSIS gitu. Oh SMP, wakil ketua OSIS, terus jadi ketua OSIS. Nah di SMA pun ketua OSIS sama ketua angkatan udah kayak pejabat negara kita kan sukanya rangkap jabatan gitu. Akhirnya itu yang membuat kita punya tendensi yang kuat buat ke politik, Mas. Gitu. Tapi sama, aku dulu SMA ketua OSIS juga. Cuma nanti perjalanan kita akan berbeda. Kalau Mas Gibran ini lanjutin jadi Presma akhirnya. Dulu aku juga cita-cita di awal-awal waktu PPSMB kan suruh nyatet ini kan. Ya, Mas, apa proyeksimu, cita-cita? Aku pengen jadi Presma dan Mapres, Mas. Kayaknya enggak ada. Presmapres enggak ada gitu. Tapi ya udah, ketua OSIS aja waktu itu. Dan aku sempat juga waktu zamannya Mas Sultan itu. Mas Sultan ya 2020. Aku pernah BMKM juga dan jabatan tertinggiku kalau teman-teman enggak tahu pernah jadi wakil wakil menteri, Mas. Wah, siap Pak Wamen ternyata ya. Wamen. Ya itulah, tapi kan ada yang lebih sepun. Kita tanya di situ aja. Jadi politik
itu seseru itu kah atau gimana? Kalau katanya si Aristoteles kan dia bilang bahwa politik itu science of art, Mas. Jadi dia sumber dari segala ilmu pengetahuan. Betul. Dia sumber dari berbagai macam aspek kehidupan tuh nyangkut sama politik, Mas. Makanya kalau ditanya apakah diriku sangat tertarik sama politik, ya sangat tertarik karena begitu banyak aspek kehidupan yang sangat beririsan dengan politik itu. Dan terlebih kalau dibilang aku peternakan cuman nggak terlalu influence sama politik, ternyata salah, Mas. Karena kebetulan aku ambil jurusan di sosial ekonomi peternakan. Jadi ada kaitannya sama politik. Bahkan di FAPET UGM itu ada mata kuliah politik peternakan. Politik peternakan. Ada. Itu apa? Kambingnya suruh nyoblos atau gimana? Jadi lambang partai. Hewan apa itu? Karena kalau dilihat kan banyak tuh hewan-hewan jadi lambang partai. Iya, betul. Mas, podcast ini aku baru menghidupkan podcast lagi setelah mati suri lama ini. Semoga gak mati lagi nih. Oke. Ngomongin tentang gerakan segala macam gitu kan. Kalau nggak salah kemarin dengar ada satu gerakan ya, Mas ya. Forum anomali gitu. Oh iya, Mas. Kenapa anomali itu? Anomali. Kenapa anomali ya, Mas? Kan banyak ini podcast namanya Bersua, kan kita bertemu. Iya, bertemu. Ini anomali, Bos. Agak lain gitu. Iya. Kenapa kita milih nama anomali itu sebenarnya salah satu saranku ya, Mas. Karena kebetulan di BEM itu kan kita punya circle ya, Mas ya. Punya circle-circlean. Mas. Anak BEM tuh main circle-circlean nih, oke. Punya bukan circle sih, punya kawan dekat lah. Oke. Ada teman-teman dari UI, Unpad sama Paramadina. Nah, saat itu kita mikir kayaknya kita perlu wadah gerakan atau forum yang lebih cair dan dia lebih taktis, Mas. Akhirnya kita sepakat buat bikin yang namanya forum anomali. Kenapa namanya anomali? Karena kita merasa banyak banget kondisi saat ini, terutama dalam konteks demokrasi sama politik, itu banyak banget anomalinya. Banyak banget ketidaknormalan yang terjadi dalam konteks politik dan demokrasi di Indonesia saat ini. Makanya kita pingin keliling ke seluruh Indonesia buat ngasih tahu kepada publik dan coba untuk yuk kita gerak bareng-bareng agar anomali ini bisa dientaskan gitu. Oke. Makanya kan aku kenapa tanya anomali gitu. Kadang ya hidup ini sebenarnya kalau dari aku melihatnya ada dua sisi ya. Entah hitam, putih, pro kontra segala macam itu kan pasti ada gitu. Benar, Mas. Kenapa declare diri sendiri itu ini melihat anomali kita lawan gitu. Sebenarnya gini, melihat fenomena anak-anak BEM segala macam, kalau kita tarik ya sedikit ngomongin sejarah 98 segala macam, ya orang yang dulu memprotes sekarang diprotes. Gitu. Ya bukankah mereka dulu orang yang melawan ketidaknormalan dan anomali itu gitu. Apakah itu akan terjadi juga di sosok Gibran Muhammad Nur ini? Ya pertama aku punya niatan buat masuk ke dunia pendidikan sih, Mas. Jadi emang aku punya planning buat jadi dosen di UGM. Jadi kalau dibilang apakah aku punya ketertarikan ke dunia politik praktis, nampaknya saya rasa sekarang ini belum. Nah, jawaban politis ini suka aku. Nampaknya sekarang ini belum. Kan jadi dosen gak bisa politik, Mas. Betul. Kan PNS kan, jadi gak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan sekarang banyak teman-teman aktivis tahun 98, tahun 80-an, tahun 78 yang masuk ke DPR dan justru nggak perform dan justru katakanlah menodai semangat reformasi. Kurasa kalau mengutip apa yang ditulis dalam tulisannya Tempo, dia bilang bahwa itu kesalahan kita untuk tidak membuka komunikasi dengan mereka yang ada di dalam. Jadi kita yang berjuangan di luar itu semacam tidak menemukan chemistry antara kita yang di luar dengan mereka yang ada di dalam. Akhirnya masing-masing bergerak sendiri. Dan ya kita tahu, Mas, di DPR kan dalam tanda kutip nggak banyak kok mereka yang masih berpikir waras dan masih mau untuk berpikir kepada rakyat kan. Nah justru mereka akhirnya tercemar karena lingkungannya juga menuntut mereka untuk terseret arus gitu kan. Sedangkan mereka nggak punya chemistry dengan teman-teman yang ada di luar sini. Makanya akhirnya ya tadi, Mas, apa yang disampaikan Mas Danang tadi, banyak aktivis 98, aktivis 80-an yang sebagian besar itu justru malah menusuk demokrasi itu sendiri. Tapi emang aku setuju ya, maksudnya lingkungan itu berpengaruh sebegitu gedenya gitu. Kalau kita ya peribahasa aja ya, kalau kita main sama orang parfum yang jualan parfum, kita juga bakal kecepatan wanginya segala macem. Tapi emang ini ya, sebuah brok itukah
keadaan kita sekarang gitu. Iya. Kalau dibilang bobrok, kurasa bobrok sih Mas. Kenapa? Contoh sekarang lagi berjalan proses penyeleksian Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Nah itu kebanyakan mereka yang jadi anggota BPK itu ada beberapa yang mantan anggota parpol. Dari 9 itu 5 orang jadi dari anggota parpol, dan hampir sebagian besar dari anggota BPK itu korupsi Mas. Padahal BPK itu yang ngaudit keuangan negara. Mereka lah yang korupsi malah. Jadi kalau dikatakan apakah sistem kita bobrok, ya buktinya banyak Mas. Kalau dibilang DPR sarangnya tikus, nggak cuma DPR sebenarnya. Ada BPK, ada katakanlah ada berbagai macam lembaga lain yang ada kok yang tersandung korupsi. Kementerian-kementerian juga banyak. Kemarin kalau teman-teman juga ngikutin soalnya kasus SYL kan juga sangat bobrok lah. Apalagi sekarang muncul lagi Mas korupsi bansos presiden ketika Covid kemarin. Jadi ada 6 juta paket sembako bansos, setiap paket itu diuntit 30.000. Nah, kan pusing tuh 30.000 dikali 6 juta paket. Iya. Sekitar 250 miliar kerugian negara. Jadi kan ya kalau dibilang apakah bobrok? Jelas bobrok Mas, karena triliunan lah kerugian kita. Sebelum ngomongin yang lebih panas lagi dan sebelum ngomonginnya lebih bobrok lagi, karena ini podcast ongkrongan sebenarnya. Aku lihat lah sering Mas Gibran di TV segala macam itu kan ngomongin serius banget. Serius Mas. Sekarang kita mikirnya lebih santai, cair gitu. Karena selamat datang Mas kita di Tikum sekarang gitu. Tikum juga titik kumpulnya teman-teman semua. Jadi ada mau pesan apa gitu. Kalau biasanya ketua BEM tuh minumnya apa sih? Kopi sih Mas. Kopi ya. Mau kopi apa? Hitam, pahit. Kopi hitam pahit. Kopi hitam pahit boleh. Siap boleh. Sama cemilan kali ya. Ini ada roti ban. Karena biasanya mahasiswa itu suka membakar ban. Kalau yang ini kayaknya bisa dibakar nih kayaknya. Ini nggak bisa dibakar, kita dimakan aja. Kalau aku air es aja Mas. Siap. Karena biasa mahasiswa prihatin. Gitu. Gitu ya. Nanti kita sambil tunggu. Sambil kita ngobrolin tadi ya, sampai mana tadi? Kebobrokan. Tapi sebelum kita ngomongin yang berat-berat lah Mas, aku lebih pengen tahu personalnya Mas Gibran sendiri gitu, terkait dengan kok bisa jadi ketua BEM. Itu emang terplanning atau gimana? Buat teman-teman yang masih kuliah, maba segala macam kan, mungkin ada yang mau ngikutin jejaknya segala macam. Caranya gimana? Karena zaman dulu tuh aku mau ke situ tuh udah waduh nggak bisa kayaknya gitu. Nah, dari ceritanya gimana? Nah, ya, menarik sih Mas kalau bicara soal kok bisa jadi ketua BEM ya. Awalnya emang aku planning buat bikin kayak semacam jenjang gitu Mas. Jadi semester 1 harus ngapain, semester 2 harus ngapain, dan sampai semester 8 lah saat itu. Ada banyak batu-batu besar yang ingin coba aku capai, kayak misal exchange ke luar negeri, kemudian dapat beasiswa. Dan jadi ketua BEM, namun ketua BEM-nya bukan ketua BEM universitas Mas, tapi ketua BEM fakultas. Fakultas. Jadi awalnya yang ku planning itu sebatas ketua BEM fakultas. Dan alhamdulillah tercapai semuanya. Itu berarti kamu udah ketua BEM fakultas tuh udah lewat itu? Udah lewat. Ikut juga? Udah ikut juga. Baru naik gitu ya? Iya baru naik, jadi kan kalau di kampus itu kan BEM fakultas kan kayak ya dalam tanda kutip kayak gubernur lah Mas. Betul. Nah, habis itu baru naik di tingkat universitas. Nah kenapa kok bisa jadi ketua BEM UGM? Awalnya aku sempat gak tertarik Mas, cuman karena ada beberapa teman-temanku yang aktif di partai mahasiswa, karena kalau di UGM itu politik kampusnya itu ada semacam partai mahasiswa, itu menawarkan buat ayo Bran kita maju gitu, maju bareng, ada 2 partai saat itu nawarkan, ayo kita mengkonkretkan gagasan yang udah ada nih. Gitu. Awalnya aku gak mau Mas, karena aku punya rencana buat lanjut S2 ke Jepang saat itu, udah ada tawaran juga, karena sempat exchange juga ke sana ke Hiroshima, karena gundah dan bingung kan, akhirnya aku tanya-tanya ke berbagai macam pihak, kayak ke ayah, ibu jelas ya. Sampai aku nelpon wakil dekan Fakultas Peternakan UGM. Minta pertimbangan. Pertimbangan karena cukup dekat juga sama beliau. Terus beliau bilang gini, orang yang berangkat S2 ke Jepang itu ada banyak. Orang yang exchange ke luar negeri itu banyak. Orang yang IPK-nya 3,5 dan kumlot itu banyak. Cuman yang jadi ketua BEM setiap tahun cuma 1. Dari sekian ribu mahasiswa di UGM, hanya ada 1 ketua BEM universitas setiap tahunnya. Kamu pilih yang mana? Kamu pilih jadi orang biasa-biasa aja atau jadi orang yang luar biasa? Perkara kalah dalam kontestasi itu hal yang wajar. Yang penting kamu bisa merasakan rasanya nyalon di UGM gitu kan. Akhirnya yaudah Mas, tak ambil pilihan ini. Aku gak pingin cuman hidup biasa-biasa aja.
Ternyata bener luar biasa sekarang rasanya. Nah, nanti gitu, ini Mas. Makanya udah datang. Ini aku merinding sumpah kalau denger kayak gitu tuh. Oke, ya kita ini dulu kopi hitam. Kopi hitam, mantap. Silakan. Ini langsung nggak tidur 3 malam nih kita ya. Waduh, ini mikirin negara Mas. Oke, Mas, ini yang aku bilang tadi roti ban. Oke, roti ban. Kita coba dulu enggak apa-apa satu-satu boleh, Mas. coba. Ini Siap. roti ban. Tapi bannya tidak dibakar. Iya. Monggo, ini Monggo, biasanya Mas. kayak gini. Oh, bisa dicelupin juga loh Mas. Diapit Mas. Oh, dicelupin. Ya. Mana Mas? Gimana Mas? Eco Tuh bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa halus. Ya, makan dulu. Emang podcast tongkrongan kalian kapan lagi nonton ketua band makan roti sama ngopi kan? Nggak bisa. Di TV nggak ada. Jarang-jarang Mas. Ya, sekalian Mas. Nah. Mas. Biar ngobrolnya enak. Enak Mas roti ini Mas. Terima kasih. Itu salah satu produk andalan dari Tikum Mas. Jadi selamat datang juga di Tikum gitu. Tapi ini Mas, tertarik aku dengan lanjutan tadi kenapa jadi ketua BEM. Itu aku merinding ketika kamu bilang yang jadi exchange ke Jepang tuh banyak, IPK, cum laude segala macam banyak 3,5 tahun. Tapi dari ketua BEM tuh cuma 1 setahun itu merinding banget sih. Iya juga ya gitu. Dan tadi kamu sempat mention tentang luar biasa. Ya. Luar biasanya tuh dalam hal apa nih? Kita mungkin bisa lihat dari 2 sisi gitu ya. Oke. Nah, suka duka jadi ketua BEM dari sisi yang luar biasa bagusnya atau yang buruknya dulu? Kalau dari Mas. Kita awali dari yang bagus-bagus dulu kali ya Mas. Oh, iya biar semangat. Masih awal semangat dulu kita. Kalau dibilang pengalaman jadi ketua BEM itu luar biasa, emang luar biasa Mas. Karena mungkin ada banyak banget pengalaman hidup yang baru ku dapat setelah aku jadi ketua BEM UGM. Oke. Yang membuat diriku tuh kadang melihat bahwa kehidupan itu nggak semuanya berjalan dengan baik. Betul. Dan akhirnya diriku dipaksa untuk lebih dewasa. Itu. Kalau ditanya apa Mas pengalaman bagusnya gitu. Yang jelas titel ketua BEM itu membuka pintu buat diriku untuk bermanfaat lebih banyak buat orang. Kita bandingkan buat jika aku nggak jadi ketua BEM ya Mas. Aku nggak mungkin bisa bikin program kerja yang dibantu sama teman-teman menteri untuk bikin pengabdian masyarakat di desa mana misal. Kalau misal nggak jadi ketua BEM, aku nggak bakal bisa membuat kritikan untuk para pejabat negara dan influence-nya besar. Dapat exposure begitu gede ya. Mungkin aku bisa ngeritik juga tapi enggak kayak gitu juga. Mungkin optimal, cuman akan lebih besar kemungkinannya didengar ketika kita punya titel ketua BEM. Iya, impact. Makanya kalau dibilang apa pengalaman yang mengesankan buat diriku jadi ketua BEM ya tadi punya kesempatan lebih besar untuk bermanfaat lebih banyak buat orang. Gitu. Oke, nanti kayaknya lebih banyak ini ya yang nggak enaknya ya. Atau sebenarnya enak-enak aja tergantung yang menjalanin aja. Tapi gini Mas, sebelum mengarah ke lebih jauh, kayaknya teman-teman juga tahu bahasan yang akan kubahas nanti. Stay tune aja lah, santai aja. Kita kapan lagi ngopi sama ketua BEM kan gitu. Gini, ketua BEM atau BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa itu biasanya ini di tengah gempuran zaman sekarang ya. Aku kan sering ngisi seminar di beberapa kampus juga. Aku sering tanya gitu ke teman-teman yang jadi peserta. Teman-teman di sini yang siapa yang mau berorganisasi gitu. Zaman sekarang Mas, tren organisasi itu udah mulai turun. Ya kan? Orang udah pada malas segala macam. Kan ada sebutan mau kupu-kupu atau kura-kura. Sekarang mau jadi kupu-kupu. Rata-rata ya hampir 60%-an lah gitu. Dan ada stereotip orang ngomong tentang wah, anak BEM tuh so eksklusif, so gini-gini. Nah, menurut Mas Gibran sendiri gimana nih? Kalau dibilang tren organisasi menurun, kurasa emang iya Mas. Karena ada banyak faktor sebenarnya. Salah satunya misal paradigma sekarang itu pendidikan itu sangat erat kaitannya sama dunia ekonomi. Artinya ya kita kuliah buat nyari kerja. Makanya ketika kita kuliah, kita cari pengalaman sebanyak mungkin yang kaitannya sama dunia kerja. Hard skill. Makanya banyak banget teman-teman kuliah yang memanfaatkan waktu buat magang. Apakah itu salah? Enggak salah karena setiap orang punya tujuannya masing-masing. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bicara soal tren ya, apakah
BEM ini dianggap eksklusif. Pertama, aku adalah figur yang nggak pernah ikut di BEM KM Mas sebelumnya. Aku nggak pernah di BEM universitas sebelumnya. Sebelumnya dari itu ya fakultas tadi ya. Selalu di fakultas selama hampir 4 tahun lah. Baru kemudian tahun kelima setelah jadi ketua BEM, jadi tuh anggota di dalam bagian di BEM tingkat universitas. Awalnya emang ketika aku dilihat dari luar, emang terkesan eksklusif. Kenapa? Karena kita nganggap teman-teman yang ada di BEM itu kerap kali asik dengan dunia mereka sendiri. Itu hal yang wajar Mas, karena ya teman-teman yang ada di BEM itu cukup banyak proker tuh. Makanya mereka lebih sering main sama teman sejawatnya di BEM gitu. Ya karena emang banyak proker di sana. Bukan berarti kita gak mau berteman sama yang lain, bukan. Tapi karena emang kita banyak harapan di BEM, kita punya banyak harapan di kampus juga, akhirnya ya banyaknya waktu mainnya buat teman-teman di BEM juga. Sekaligus rapat, sekaligus jalan, sekaligus nongkrong kan sering banget tuh. Makanya sebenarnya stereotip bahwa BEM itu eksklusif kurasa enggak setelah aku masuk ke dalamnya ya. Toh juga aku masih sering kok ngobrol sama teman-teman yang non BEM misal. Dan ya aku nyaman-nyaman aja gitu. Lebih ke karena aku enggak punya waktu, lebih ke karena banyak banget agenda yang bertabrakan, akhirnya spare waktu buat ketemu sama teman-teman yang non BEM itu lebih minim mungkin. Karena lebih sering ketemu sama atau rapat sama teman-teman di BEM itu sendiri. Jadi bukan karena kita malas ketemu sama orang lain, tapi lebih ke waktunya lebih banyak buat rapat sama teman-teman. Setuju. Gitu. Jadi memang setiap manusia apalagi bertumbuh dewasa gitu, dia pasti punya prioritas sendiri gitu. Iya, Mas. Aku sebenarnya sedikit merasa berdosa ya. Ketika aku masuk UGM dengan ambisiku sebesar itu, tadi aku bilang mau jadi mapres, mau jadi presma segala macam. Ketika aku masuk kuliah, berhadapan dengan yang namanya realita kehidupan Mas. Kayak aku ketua angkatan ya di angkatanku, cuma aku bisa bilang aku adalah salah satu contoh figur pemimpin yang gagal pada waktu itu karena ada dua aspek. Yang pertama, aspek pertama aku nih bingung arahnya mau gimana. Dan yang kedua Mas, aku men-challenge diriku sendiri untuk nge-cut duit dari orang tua. Jadi aku ngaktifin yang namanya switch on di mode survival. Aku nggak minta duit segala macam. Akhirnya mau nggak mau aku harus kerja. Akhirnya aku ngonten segala macam. Dan memang dari tujuan awalku aku pengen jadi ketua BEM segala macam, ya akhirnya kembali ke perut dulu. Yang penting perut aman, aku baru bisa mesejahterakan orang lain. Apakah itu juga akan berlaku ketika melihat ini ya dinamika politik kayak gini gitu kan? Mikirin perutnya sendiri dulu gitu. Itu. Tapi naluri manusia kayak gitu, kita nggak bisa mikir ketika emang belum kenyang gitu. Itu loh. Itu logika yang sebenarnya sangat masuk akal Mas. Bahkan kalau di politik saat ini tuh kan ada banyak yang bilang kenapa sih para pejabat itu korupsi gitu. Karena mereka cuma pingin balik modal Mas. Balik modal buat apa? Ketika mereka nyalon, mereka habis miliaran tuh Mas. Akhirnya ketika mereka jabat, ya mereka mau nggak mau harus nyari profit agar minimal nutup biaya politik mereka ketika mencalonkan diri. Dan ya benar salah satu adikku yang bilang bahwa ya manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lain. Dia akan coba untuk lebih mementingkan perutnya sendiri daripada perut orang lain mungkin ya. Akhirnya mereka terpaksa bukan terpaksa ya, terbelit nafsu untuk mengambil keuntungan orang lain demi keuntungan dia pribadi. Karena itu tadi logika dasar yang aku sadari kayak manusia itu belum bisa memberi ketika dirinya masih kekurangan gitu. Benar. Nah tapi ini nggak bisa dilakukan kalau secara normatif, itu nggak bisa banget gitu kalau sumpama dilakukan di politik gitu. Hak orang lain segala macam, makanya akan jauh lebih baik kalau sumpama memang udah selesai lah sama hidup sendiri baru ini. Tapi kadang politik ini dijadiin apa sih sebenarnya? Batu loncatan. Kadang orang ngomong, kamu jadi ketua BEM gara-gara ada batu loncatan nih. Kamu nanti bakal kesini gitu. Kalau dibilang bahwa jadi ketua BEM itu jadi salah satu ajang batu loncatan, sebagian besar orang akan bilang iya Mas. Karena kita bakal sering ketemu dan berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi nggak cuma politisi ya, tapi ke banyak orang, ke LSM, ke teman-teman pergerakan, ke teman-teman buruh, ke teman-teman petani. Kalau kita bicara soal pembuatan kajian dan policy brief ya tentu kita akan berkomunikasi dengan para pemangku kebijakan gitu. Cuman tergantung balik ke fokusnya masing-masing sih Mas. Kalau aku kenapa pengen ngambil jadi ketua BEM ya karena ya tadi Mas, karena cuma satu orang di setiap tahun dan dari ribuan mahasiswa. Dan itu
akan banyak ngasih pelajaran hidup Mas buat diriku, dan itu jadi bekal diriku buat menjadi ayah yang baik, menjadi pemimpin yang baik di keluarga, menjadi pemimpin yang baik dalam mengelola perusahaan dan segala macam. Minimal ke diriku sendiri lah. Akhirnya itulah kenapa motifku jadi ketua BEM lebih ke belajar dan ingin untuk mendapatkan experience yang beda dibandingkan teman-teman yang lain. Okay. Tapi kalau dibilang banyak ketua BEM yang terjun ke politik, banyak Mas. Bahkan rata-rata masuk ke dalam partai itu banyak. Banyak masuk dalam partai. Nah, ini menarik, nanti kita bahas. Oh, siap. Oke. Tapi apalagi BMKM, UGM gitu. Kayaknya setiap kali ada lagi rame gitu kan, pasti antara anak UGM, anak UI atau satunya lagi entah ITB atau mana, itu pasti nanti diundang tuh. Entah itu ke narasi, entah itu ke ILC segala macam. Itu kan disorot banget tuh Mas. Terlepas yang dilakukan itu benar atau enggak, itu kan perspektif masing-masing, cara pandang masing-masing gitu. Kan pasti banyak orang yang enggak suka. Itu gimana cara ngatasinnya? Kalau menghadapi mereka yang enggak suka ya Mas. Aku punya satu prinsip sih Mas, bahwa kita akan hidup sengsara ketika kita mencoba untuk membahagiakan semua orang. Makanya prinsipku adalah ketika aku punya pegangan yang kuat, ketika kita punya landasan yang kuat secara empiris, secara keilmuan, secara intelektual, itu bisa diperdebatkan dan bisa dipertanggungjawabkan, kenapa enggak kita pertahankan gitu. Makanya justru apa yang disampaikan Mas Danang itu bagus banget, bahwa apa yang akan kita lakukan tentu akan menghasilkan ekses negatif maupun positif. Nah, tergantung kita mau bagaimana nih sebagai figur yang coba untuk melihat, apa kita hanya fokus melihat secara positifnya atau negatifnya, atau kita balance gitu. Kalau aku sih lebih ke selama kita punya pegangan yang kuat, ya udah. Selama apa yang kita lakukan benar dan didasari oleh kebenaran, ya kita harus tetap lanjut Mas. Oke. Tapi kan berat banget ya. Maksudnya ini deh, langsung aja ke poinnya. Mungkin banyak orang yang menunggu-nunggu ini adalah ajang klarifikasi Mas Gibran gitu. Karena ya tadi di awal aku bilang, Anda adalah sosok yang paling ditunggu-tunggu untuk saya wawancara. Ini yang paling rame tahun kemarin ya berarti? Iya, kan? Akhir tahun kemarin sebelum kontestasi perpolitikan segala macem gitu. Pas lagi rame-ramenya ada sebuah baliho di depan gerbang Universitas Gadjah Mada, bundaran UGM gitu. Aku gak berani nyebut. Intinya sosok presiden kita yang sekarang masih menjawab ya, kita bilang Presiden Jokowi gitu, adalah alumni paling memalukan gitu. Nah, itu kok bisa kepikiran di situ dulu? Sebelum nanti aku bakal lihat reaksi banyak orang, karena jujur ya, aku pernah nge-stitch video itu. Bukan nge-stitch sih, sebenarnya lebih kepada kan berita, aku capture aja, screenshot, terus aku bilang gini. Tapi aku melihat dari sisi komedi gitu. Wah, Jokowi adalah presiden paling memalukan, alumni memalukan segala macam. Terus aku bilang, ini yang aku tanya cuma satu, yang berani ngeprint ini siapa, percetakan mana gitu. Itu efeknya luar biasa Mas. Aku ditelepon, diteror, di ini, kamu gimana? Sumpah Mas, itu HP ku ya biasa adem ayem, nggak tahu orang bisa dapat nomorku dari mana. Langsung, ini gimana maksudnya? Aduh, ini aku cuma mereaksi, apalagi kamu gitu loh. Nah dari sebelumnya dulu deh, kenapa seberani itu gitu? Itu karena aku punya motif yang kuat sih Mas. Kenapa kita ngide buat bikin kayak gitu? Jujur itu adalah ide originalku Mas. Ide yang alumnus UGM paling memalukan tuh pure dari ideku. Kenapa aku bikin kayak gitu Mas? Karena mau dikatakan bagaimanapun juga, Pak Jokowi itu tetaplah keluarga besar UGM. Betul. Karena dia alumnus UGM. Dan kita kan sebagai part of UGM juga, ya kita bisa ngeklaim dong bahwa kita adalah adiknya Pak Jokowi. Iya. Dan adalah hal yang wajar dan lebih baik ketika sang adik melihat sang kakak itu berbuat salah, ya harus mengingatkan Mas. Diingatkan. Justru itu wujud kasih sayang kita ke beliau bahwa Pak, apa yang Anda lakukan itu salah loh gitu. Cuman yang sangat kusayangkan adalah berbagai macam masukan, kritikan yang dilontarkan kepada beliau itu nggak masuk sama sekali. Kayak misal kita bikin kajian lah, setahun tuh kita hampir bikin belasan kajian Mas, ratusan halaman kajian.
Dan kurasa nggak cuma BEM UGM yang bikin, BEM kampus lain pun akan bikin dan sering mengadakan demo bahkan dan aksi juga gitu. Tapi kenapa beliau terkesan tutup telinga dan tutup hati lah, tutup mata juga. Akhirnya aku kepikiran Mas, bikin frase yang nyelekit tapi apa ya, menohok lah. Akhirnya ya udah tak bikin kalimat itu. Kenapa memalukan? Karena memalukan tuh kurasa nggak kasar, cuman menusuk ke dalam kan. Dia tidak umpatan, cuma lebih ke bikin orang tuh merasa iya juga salah juga. Memalukan kan bukan kata yang kasar, cuman kata yang sangat dalam maknanya. Makanya aku sandingan itu dengan kata alumnus UGM. Kenapa nggak alumni? Alumni itu kan jamak Mas. Kita harus ngambil kata yang spesifik alumnus. Itu alumnus UGM. Dan kenapa ngasih gelar itu gitu? Karena kurasa dan kami melihat bahwa beliau itu sangat mulai melenceng dari nilai-nilai ke UGM-an. Dan itu pun diamini. Bulan Januari akhir 2024 kemarin kan akhirnya UGM bikin petisi kan, petisi bola sumur. Betul. Dan akhirnya diikuti oleh lebih dari 300 kampus. Dan sekarang pun kurasa banyak banget di akhir masa kepemimpinan beliau ini, beliau membuat kebijakan yang kurang tepat. Kayak misal Tapera, kemudian kemarin pun beliau bilang juga IKN jangan genjot, jangan kalau di dalam bahasa Jawa jangan dioyo-oyo lah. Padahal di awal jenengan juga yang minta buat digenjot itu kan. Jadi membuat kita sebagai masyarakat pun akhirnya udah mulai cukup geram. Aku pun coba melihat sentimen masyarakat pun akhirnya mulai sadar dan mulai merasa ini udah mulai banyak yang nggak beres nih. Gitu kan. Meskipun itu terlambat ya, karena udah cukup di akhir, cuman itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Betul, karena memang harus diupayakan dan ya kesadaran orang kan masing-masing ya. Iya Mas. Tapi aku nggak mau lihat yang sekarang nih. Di waktu itu, bener. Plus naik cedar itu rame banget Mas, gak cuma sehari 2 hari, bisa mingguan itu. Ini momennya juga panas juga, makanya ini yang aku tanya banyak tudingan-tudingan yang sebenarnya benar atau salah, ya kita nggak tahu. Makanya ini terima kasih ada kesempatan buat ngobrol gini, jadi aku mau menanyakan beberapa yang masuk di aku gitu, terkait dengan ini sebenarnya BEM itu ditunggangin atau enggak sih segala macam itu memang gimana gitu loh. Ya tadi aku lihat kalau dari story-nya Mas Gibran sendiri ada gerakan yang memang kesadaran segala macam, melihat yang anomali tadi akhirnya membuat gerakan sehingga ya apa yang dikeluarkan oleh Mas Gibran ini adalah perwujudan dari alasan-alasan yang ada, konkret yang ada gitu. Tapi kan itu tidak cuma memberikan satu pandangan positif ya. Ada pandangan negatif juga. Dan pasti bakal banyak orang yang nggak suka. Benar. Kok berani jadi orang yang nggak disukain gitu? Apa salah satu cerita yang bikin diriku tuh akhirnya tetap kuat adalah Nabi Muhammad aja sempat dilempari batu dan sempat disiksa sama warga Taif kan. Sampai Jibril pun bilang bahwa wahai Muhammad, kenapa nggak aku potong gunungnya kemudian aku timpakan ke Taif, warga Taif gitu. Dan Nabi Muhammad bilang dengan sangat menusuk hatiku ya. Beliau bilang bahwa ya jangan dilukai, barangkali nanti mereka punya anak dan anaknya beriman dan itu hal yang wajar ketika kita menyampaikan kebenaran ada banyak orang yang nggak suka. Itu hal yang wajar. Tapi aku yakin kok banyak juga yang suka Mas. Karena buktinya aku sering kemana-mana itu justru malah diajak foto dan ini Mas Gibran ya gitu. Justru malah direspon positif dan segala macam. Jadi dibalik banyak sekali serangan, aku juga banyak menerima masukan dan support yang begitu besar. Bahkan dari orang-orang asing sekalipun ya. Jadi nggak membuat diriku patah semangat dan aku yakin kok apa yang kita lakukan benar. Karena kita juga mendasari itu dengan kajian dan pandangan intelektual yang kurasa udah siap untuk diperdebatkan. Iya benar sih, ketika kita memang punya sebuah pendirian yang memang kita tahu alasannya melakukan itu. Istilah zaman sekarang ya ketika kamu tahu ya udah jalanin aja. Tapi kalau FOMO-FOMOan doang ya udah gitu. Nah realitanya kan banyak orang yang FOMO-FOMOan tuh gitu, nggak tahu konteks segala macam. Ini kemarin lucu Mas. Sebenarnya aku pernah nge-tag juga. Kan aku sering bikin interview di jalan, interview kampus segala macem. Tapi ini nggak tayang, gara-gara melihat gini. Aku tanya, kamu tahu nggak sih kamu ikut aksi ini, aksinya ngomongin apa?
Ya sampel yang aku dapatkan mereka tuh nggak tahu Mas. Nggak tahu. Iya. Itu loh yang itu kok gini gitu. Ada satu lagi. Aku bikin tentang tebak-tebakan pengetahuan umum dari berbagai macam kampus aku kumpulin gitu. Aku tanya. Salah satu kontennya bilang gini. Ibu kota Sulawesi Selatan ada di mana? Ada yang jawab Aceh, ada yang jawab Bengkulu, Padang segala macam. Nggak ada yang benar, nggak ada yang bilang Makassar gitu. Makanya akhirnya aku baca-baca gini. Oh ini ya, cuma bisa ngomong doang nih mahasiswa zaman sekarang nih. Gibran nih dia nggak lulus nih, pantesan aja ini dalam tanda kutip ya maaf. Wah ini bodoh banget nih orang ini katanya UGM. Wah ini kamu yang paling memalukan gitu. Itu kan banyak orang yang seperti itu. Menurut kamu itu gimana? Orang itu tuh pure gara-gara nggak tahu? Atau kalau tadi aku tanya emang benar ditunggangin atau justru orang yang komen gitu ditunggangin? Gimana tuh? Iya, ada banyak faktor ya Mas ya. Aku sempat dengar bahwa ya emang dikerahkan oleh salah satu pihak untuk menyerang secara elektronik. Ada juga yang bilang emang itu organik. Jadi itu hal yang wajar dan aku tidak ambil pusing sih Mas. Toh juga mereka nggak tahu hidupku secara lebih dalam. Mereka bilang IPK aku 2,2 padahal 3,69 kan mereka nggak tahu juga. Itu gitu. terbukti kan? Terbukti. Nah, aku sampai ditanya wartawan tuh Mas, disuruh nunjukin kartu hasil studi juga itu kan. Kemudian orang tua terafiliasi ke partai dan segala macam. Padahal bapak ibuku kan PNS, jadi nggak mungkin terafiliasi ke partai. Jadi lucu lah justru. Kamu kadang kali ketika baca komen tuh malah lucu dan kelihatan banget memaksakan lah. jadi kasihan juga sebenarnya. Cuman ya udahlah. Jadi gak tak ambil pusing dan justru itu masih remeh sih Mas. Bahkan yang paling parah ya sampai datangi ke rumah dari pihak. Nah itu tuh. Pihak aparat itu pernah Mas. Aparat datang. Ngapain Mas? Maksudnya kita datang minum kopi oke lah gitu. Ngapain gitu. Cuman untungnya saat itu aparatnya tuh diusir oleh ketua RT Mas. Ketua RT rumahku karena alhamdulillah ketua RT ku dan warga kampung di sekitarku tuh punya pandangan politik yang lebih waras lah sehingga mereka paham tuh apa yang terjadi soal MK dan segala macam. Makanya mereka sadar bahwa Gibran dan keluarganya harus dilindungi. Ketika ada aparat yang datang malah diusir Mas oleh ketua RT-nya secara langsung. Ini unik yang paling itu salah satu yang terparah. Kayak kejadian-kejadian unik yang orang-orang seperti kamu tuh gimana sih? Kan satu pasti aku orang yang nggak dikenal aja, aku cuma bikin konten aja kena teror, nggak tahu dapat nomorku dari mana, aku nggak pernah nge-share di mana-mana juga. Nah itu gimana kondisi HP saat itu? Ya jelas lebih banyak sih Mas. Kalau WA emang ada beberapa yang masuk, cuman nggak sebanyak Mas Danang kayaknya. Enggak. Lebih banyak lewat IG sih, lebih ke lewat komen-komennya aja sih. Tapi kalau serangan lewat WA tuh jarang. Tapi yang menurutku agak mengganggu tuh lebih ke mereka datengin ke fakultas, nanyain data pribadi dan segala macam. Dan aku sempat dapat kabar aku diikuti oleh pihak tertentu sampai aku dari Jogja ke Jakarta udah diikutin Mas, satu gerbong kereta tuh. Hah? Diikutin juga tuh. Serem juga. Iya, serem. Tapi kok bisa sadar ya? Maksudnya dikasih tahu rekan di Jakarta yang punya koneksi yang cukup kuat. Jadi dia ngasih tahu bahwa Bran kamu tuh diikuti dari Jogja ke Jakarta udah diikutin satu kereta. Cuman aku malah mikir, wah asik juga dong, berarti aku malah dikawal gitu kan. Malah dikawal. Ada yang nemenin berarti kan gitu. Waduh, itu ngeri loh semua. Aku udah nggak bisa bayangin kalau di posisi itu, maksudnya. Oke lah, ketika kamu udah punya, ya pejabat juga sih, pejabat kampus kan, pejabat mahasiswa. Maksudnya protokolermu kan menteri-menterimu dan staf-stafmu kan nggak jadi powermu bro, maksudnya nggak jadi pas pampresmu kan, gitu loh. Kamu kesana kesini gitu loh. Iya, emang sendirian sih, masternya sendirian sih. Itu loh, aku takut Pak. Iya, dan banyak yang ngasih tahu, kayak misal alumni itu sering bilang, kalau kemana-mana jangan sendirian. Kalau misal minum, jangan minum punya orang lain, mending bawa botol sendiri air putih, itu lebih aman. Jadi lebih dikasih tahu Mas pengamanan-kemanan. Misal kalau kemana tuh HP-nya harus diapain. HP-nya harus 2, nomornya yang 1 harus nggak diketahui dan segala macam. Itu dikasih tahu Mas trik-trik agar menghadapi kayak gitu. Sekelas aktivis. Iya, padahal cuma seorang Gibran, anak sekecil itu. Anak sekecil itu berkelahi dengan negara ini. Itu aku nggak kepikiran, terus akhirnya ya udah, maksudnya kamu take it easy aja. Ya udah. Biar.
Aku nggak bisa sih kalau satu hal yang bikin aku masih bertahan adalah aku yakin pada akhirnya mereka akan sadar, Mas. Mereka akan sadar soal kebengisan beliau tuh mereka akan sadar. Dan kurasa sekarang udah mulai pada ya juga ya ada kebijakan yang aneh-aneh gitu loh. Ada kebijakan yang enggak oke, akhirnya mereka mulai sadar bahwa oh benar juga ya gitu. Gitu. Wah, aku sedikit pusing, nanti minum dulu Mas. Ancaman langsung segala macam. Mungkin sebelum itu kita main games dulu. Wah, boleh ya, Mas. Ada games juga. Biar nggak pusing gitu kan. Wah, ini salah satu episode podcast yang luar biasa aku agak pusing. Nggak apa-apa. Kita kapan lagi tongkrongan ini diisi oleh obrolan-obrolan politik gitu kan. Nah ini ada fishbowl Mas. Nanti ada isinya ada beberapa huruf. Jadi nanti ketika hurufnya keluar apa, ada fun fact dari Mas Gibran itu benar atau salah. Nanti coba kita bahas dari situ. Oke, boleh diambil dulu. Ambil ya Mas ya. Silakan. Ini bebas ya Mas ya. Oh, bebas saja, bebas. Ini bukan undian ini kok, nomor urut pemilu. Dibuka nih Mas. Boleh buka aja. Oke, apa nih? Huruf apa nih? Huruf C. Ya, C. Kita kayak panelis aja ya. C, apa? Kita coba baca ya. C. Benar atau salah? Pernah menjabat sebagai majelis tafsir Al-Qur'an. Itu sebenarnya lebih ke kayak semacam lembaga kajian aja sih Mas. Jadi aku lebih SMA SMP ku tuh kebetulan di MTA Majelis Tafsir Al-Qur'an. Jadi dia yayasan ya. Bukan jabatan tapi yayasan. Dan aku aktif karena di SMP SMA bersekolah di sana gitu. Oh, berarti emang tadi ya. Pondok pesantren Mas. Di pondok pesantren iya. Pondok pesantren. Tadi ngomong jadi wakil ketua OSIS SMP, SMA jadi ketua OSIS. Iya. Oke, makanya sekarang jadi ketua BEM sih. Tapi dulu ini agak receh ya, jangan dihujat. Aku tanya sama ketua BEM ngomongnya receh-receh gitu. Dulu ini Mas, waktu kecil kamu mikir ini enggak? Kan ada Iqra tuh. Iqra 1 sampai 6 itu kan ada yang warna hitam. Nah, aku kan belajar baca Al-Qur'an dari Iqra gitu. Dulu pernah mikir nggak kayak ini receh ya teman-teman sekali lagi, ini receh, jangan dipotong di TikTok terus ini nih. Ada temanku bilang Mas, wah yang di belakang tuh Nabi Muhammad gitu. Itu kan ada kakek-kakek kan. Terus wah ini perwujudan ini deh. Itu anak kecil waktu itu dulu belajar Al-Qur'annya gimana? Terus waktu itu juga kamu lihat itu sebagai sosok siapa? Ini receh. Ya buat informasi dulu. Figur yang kurasa setiap anak akan terbayang-bayang aja beliau. Legend. Kenapa? Dan aku persepsiku pertama kali ketika melihat beliau adalah bukan nabi ya Mas, tapi lebih ke ini tuh kayaknya kayak orang ahli gitu, kayak Wali Songo mungkin. Wali Songo. Anggapnya dia tuh Wali Songo dulu. Karena wajah yang cukup senior, kemudian pakai tongkat kan, udah kayak Wali Songo kan akhirnya. Bu ini apakah Wali Songo ya? Ternyata itu enggak Wali Songo gitu kan. Dan aku baru tahu tuh beliau adalah pencetus Iqra itu setelah SMP atau SMA malah baru tahu. Iya itu aku juga baru tahu juga tuh. Jadi teman-teman waktu itu silakan komen deh ngelihat salah satu sosok figur di Iqra itu siapa. Boleh komen lah aja ya. Itu intermezzo Mas. Ini ada satu fun fact lagi nih. Boleh diambil lagi nanti kira-kira apa. Coba ya. Ambil aja Mas. Siap. Oke, pertanyaan nggak aneh-aneh ya? Enggak sih. Harusnya. Huruf A Mas. Oke. Benar atau salah sebelum masuk fakultas peternakan ingin masuk kedokteran? Iya. Oh iya? Iya Mas. Itu gimana itu? Karena aku kan dulu pas SMA itu tim OSN biologi Mas. Biologi di SMA aku. Bahkan aku sampai masuk ke tim Jawa Tengah. Oh iya? Dan aku udah bikin planning tuh Mas buat masuk ke kedokteran UNS. Karena kan kalau anak biologi kan rata-rata larinya ke kedokteran kan Mas. Oke. Cuman kenapa tiba-tiba banding setir ke peternakan? Karena sebenarnya itu masukan dari orang tua sih Mas. Beliau bilang bahwa selama manusia masih butuh makan, maka peternakan gak akan pernah hilang gitu kan. Akhirnya maka carilah aspek yang sampai manusia punah gak akan hilang, yaitu peternakan, perikanan sama pertanian. Akhirnya masuk ke salah satu ketiganya gitu.
kenapa nggak kedokteran hewan? Nah, kan kedokterannya dapat, faktor yang manusia butuhkan juga dapat gitu. Saat itu nggak kepikiran sih mas, ada masuk ke kedokteran hewan tuh belum kepikiran. Tapi emang cita-cita dari kecil kalau ditanya sama guru TK gitu, dokter gitu. Dari kecil. Itu sampai kapan tuh cita-cita itu? Ya sampai akhirnya pengumuman SNMPTN keterima di peternakan, akhirnya ya udahlah nggak usah peternakan. SNMPTN nggak mau SNMPTN mas. Oh berarti enggak, pilihan satunya kedokteran tetap. Pilihan satunya peternakan UGM, pilihan keduanya biologi UGM. Oh enggak masukin kedokteran sama sekali? Enggak sama sekali. Lah, pengen jadi dokter. SNMPTN tuh kan awal banget Iya awal banget. Jalur raport kan? Iya. Tanpa tes kan? Oh berarti enggak mikir sampai SBMPTN gitu-gitu enggak nekat untuk ngambil karena ya orang tua minta buat di peternakan, ya udahlah. Samina waltokna gitu. Pinter dong emang. Iya dong. Hoki lah mas, hoki. Jalur hoki lagi. Tapi aku akhirnya terima kasih loh ketemu dengan orang yang selalu ditanya-tanyain tuh. Sebenarnya teman-teman harus tahu dulu ya, melihat orang. Aku sekarang mulai belajar. Ya pelan-pelan lah. Aku nggak mau menjustifikasi orang segala macam karena aku tahu setiap orang pasti punya alasan melakukan suatu hal. Benar, gitu. Jadi ya itulah teman-teman, buat kita buat sehat akalnya segala macam. Aku cuma melakukan satu, aku nggak mau ngurusin orang lain mas, aku nggak mau ngurusin orang lain dan aku nggak mau tahu urusan itu sehat sih sebenarnya. Tapi kalau memang ada relevansinya sama orang lain dan memang jabatan tanggung jawab sosialmu itu ya memang harus dilakukan. Tapi kalau sumpah aku tetap waras, kalau mas aku mengurusi diriku sendiri aja belum bisa ya gitu. Oke. Kembali lagi ngomongin tentang UGM. Oke mas. Ya. Udah jadi apa mas di UGM mas? Setelah ini udah lulus kan berarti kan? Insya Allah Agustus inilah mas, doakan ya. Oh ini belum udah sidang kan? Insya Allah Juli inilah. Juli ini sidang. Oke, semoga lulus. Siap. Ntar kita tebak-tebakan ya. Berarti sampai sidang itu berapa tahun? Hampir 5 tahun lah mas. Hampir 5 tahun. Gak apa-apa. Ini masih sedang proses revisi dan mengolah data ya. Jadi harapannya nggak sampai, kan kalau 5 tahun itu kan maksudnya bulan Agustus kan. Aku masuk UGM kan 2019 Agustus. Makanya ya paling ya 5 tahun lebih dikit lah atau 5 tahun pas. Enggak apa-apa, aku 5 tahun. Enggak apa-apa. 5 tahun juga. Jadi alasan apa gitu selain jadi ketua BAN kan harus menjabat dan jadi mahasiswa aktif gitu kan. Kalau aku jelas Mas, aku BU Mas, enggak punya uang segala macam. Tadi aku bilang aku cut off segala macam, aku extend gitu. Nah, ini selain ngurusin masyarakat gitu. Sekarang kalau ditanya calon mertua juga kan ketua BEM kan udah kelawasan Mas. Sekarang kamu udah bisa apa kan gitu? Presentnya gimana gitu. Ya saat ini sedang aktif bantu-bantu di Suara Agama juga Mas. Jadi bagian general manajernya bantu teman-teman di Suara Agama juga. Aktif di sosial media di bagian Suara Agama dan bantu-bantu buat bikin lini bisnis baru di Suara Agama UGM. Suara Agama. Ya, badan usaha milik universitas lah dia. Jadi kayak BUMN tapi punyanya UGM. Apakah itu karena isu-isu UKT naik itu jadi harus ini? Ya sebenarnya gak cuma UKT sih Mas. Sekarang aku tanya kan sebagai masyarakat warga UGM dan berarti kan Anda juga sudah menjabat gitu kan. Nah sekarang aku balik nih. Ini aku balik. Kenapa kok UKT naik? Kan Anda sudah menjabat sekarang ceritanya kayak gitu. Apa responnya bakal? Karena satu hal sih Mas, bahwa potongan atau apa namanya bantuan dari pemerintah itu terpotong Mas. Jadi ada peraturan menteri yang baru di awal tahun ini, kalau nggak salah Permendikbud nomor 2 yang meminta buat istilahnya tuh lama-lama jatah bantuan dari pusat ke kampus-kampus PTN itu menurun. Akhirnya apa Mas? Kampus-kampus negeri itu nggak banyak dapat subsidi dari pemerintah. Bahkan pemerintah pun bilang ya udah cari duit sendiri kamu buat membantu menjalankan operasional yang sedang kamu lakukan. Nah itu kan justru wujud lalainya negara untuk memelihara kecerdasan bangsa kan. Tujuan negara ini berdiri kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Jadi kalau dibilang ini sepenuhnya salah UGM, kurasa enggak. Aku pun mulai menyadari ketika kemarin jabat di UGM, jabat ketua BEM Mas. Aku mulai sadar bahwa percuma aku di UGM karena UGM pun juga kebutuhan uang, kekurangan uang dari pemerintah pusat pun enggak menggelontorkan banyak dana. Dan akhirnya sekarang pun teman-teman mahasiswa udah mulai aktif buat ayo kita fokus bukan ke kampus nih, tapi ke Kemendikbud karena yang ngatur soal anggaran dana, kemudian pembagian porsi
duit itu antara DPR sama Kemendikbud. Akhirnya kemarin sempat bikin judicial review, kemudian mengajukan berbagai macam petisi ke Kemendikbud biar ya pemerintah tuh ayo dong naikin angka subsidi lagi buat kampus-kampus negeri ini gitu. Jangan sampai mentang-mentang PTNBH dilepas liarkan dan akhirnya kampus kan tugasnya nggak nyari duit Mas. Iya. Tugasnya kan buat mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan buat nyari duit. Itu yang pola pikir yang salah ya menurutku yang sedang dialami oleh Kemendikbud sekarang sih Mas. Bukannya ini ya anggaran buat pendidikan itu 20%. 20% kan? Nah 600 sekian puluh triliun, cuman kebanyakan larinya ke sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan kalau nggak salah 30 triliun sekian lah. PTN cuma 7 triliun, ini kan jauh banget tuh kan. Ada juga yang habis buat rapat-rapat, kemudian habis buat workshop. Jadi akhirnya jatah buat mensejahterakan kampus tuh lama-lama menyusut besar gitu. Kemarin kan sempat ramai juga soal isu sekolah kedinasan kan. Betul. Jadi emang kenapa kalau sekolah kedinasan tuh larinya dari masing-masing kementerian tapi anggarannya tuh justru diambil dari Kemendikbud gitu. Iya kan itu dari masing-masing kementerian sendiri sebenarnya. Ada 22 lembaga kalau nggak salah. Kayak dari STAN itu kan Kementerian Keuangan gitu-gitu kan. Tapi ambilnya dari Kemendikbud. Iya dari Kemendikbud. Dari Kementerian Keuangan. Kalau LPDP itu kan Kementerian Keuangan. Itu keuangan. Dia pakai dana abadi LPDP. Oke. Ini aku baru tahu loh ini. Itu kan baru naik belakangan ini Mas soal isu itu ya. Karena mahal banget tuh rentangnya jauh banget. Iya makanya. Setiap tahunnya kan makanya ini selisihnya jauh. Nyangkut lagi Mas. Ini aku juga setelah kamu rame itu aku rame lagi Mas. Oke. Aku tuh cuma orang nge-review guys. Makanya aku setiap ada aksi mahasiswa tuh aku lumayan banyak lah dapat mentionan gitu. Salah satunya itu dari teman-teman kita di Universitas Jenderal Sudirman, Unsud ya? Yang kemarin UKT-nya naik segala macam kan aku suruh ngasih review segala macam kan di konten. Akhirnya kan ada satu persepsi orang yang salah. Itu yang ada 3 orang atau berapa orang bilang orang miskin nggak boleh. Orang miskin dilarang sarjana. Ya. Sebenarnya itu aku mirisnya adalah melihat kayak tingkat pemahaman orang itu belum nyampe Mas. Iya benar Mas. Aduh gimana aku gitu loh. Ya akhirnya relate lagi. Oh iya berarti memang kalau orang belum tahu konteksnya segala macam ya orang bakal nge-hate. Bener. Mereka nggak paham konteks Mas. Kata-kata orang miskin dilarang kuliah itu kan bukan untuk melarang orang miskin kuliah. Betul. Gitu. Tapi lebih ke sarkas. Tapi kan karena orang-orang secara umum itu literasinya mungkin nggak sekencang teman-teman yang punya kesempatan buat membaca ya, akhirnya mereka nggak paham, nggak nyampe tuh kemampuan berpikirnya gitu kan. Dan itu lebih banyak orang yang seperti itu mayoritas daripada orang yang ini. Nah ini makanya mau masuk ke kebijakan-kebijakan yang akan datang tapi juga pinggir jurang nih Mas gitu. Oke, pertanyaannya akan pinggir jurang lagi gitu. Pendidikan gratis atau makan gratis? Ini pertanyaan beneran ya Mas? Beneran. Okay. Ini enggak, kita diskusi secara logika aja. Tadi aku udah bilang makan itu penting karena dalam hal kita perut sendiri harus kenyang baru bisa makan. Tapi aku juga setuju dengan pendidikan gratis. Melihat segala sesuatu perspektifnya dari sisi yang positif atau sisi yang lain kayak gitu loh. Nah, ini diskusi, bukan berarti kita harus memilih ya, tapi ada plus minusnya kalau melihat dari situ gitu. Nah ini kan besok yang akan jalan tuh kayak bener, gitu. Mas. bener Mas. Kalau dibilang apakah makan gratis itu penting Mas. Bahkan skripsiku itu membahas soal program susu gratis. Oke. Jadi aku pengen melihat seberapa visiblenya sih produksi susu kita untuk memenuhi kebutuhan program itu gitu kan, sekitar 90 juta siswa per hari kan. Dan penting itu penting banget. Cuman aku selalu percaya bahwa pendidikan adalah alat paling baik untuk merubah suatu bangsa. Kenapa bangsa kita itu ini sangat parah sih menurutku ya. IQ rata-rata Indonesia itu hampir mirip sama mohon maaf ya ini kera ya. Mohon maaf. Hampir mirip dengan kera rata-rata IQ di Indonesia. Mungkin karena jumlah kita banyak ditambah gak merata, akhirnya rata-ratanya jatuh sedemikian rupa. Oleh karena itu kalau ditanyain ya pilih yang mana nih Mas, makan gratis atau pendidikan gratis, jelas pendidikan gratis Mas. Karena ya pendidikan ini satu-satunya cara untuk meningkatkan martabat bangsa. Betul. Satu-satunya cara untuk membawa
masyarakat yang ada di gelapnya ruangan keluar ruangan yang lebih terang dan lebih benderang. Jadi aku lebih prefer buat milih pendidikan gratis sih Mas. Dan itu visible kok. Jadi kalau orang bilang bahwa pendidikan gratis itu karena anggaran kita nggak mencukupi, itu salah Mas. Aku pernah baca salah satu jurnal yang dia menyampaikan bahwa aku lupa ya penelitiannya Selus kalau nggak salah, aku lupa. Dia bilang pemerintah hanya perlu untuk menggelontorkan dana sekitar 60 sampai 120 triliun per tahun untuk menggratiskan semua perkuliahan, semua mahasiswa yang ada di Indonesia. Itu kan angka yang kecil menurutku Mas. Iya. Anggaran APBN 2025 itu 3.000 triliun sekian. 3.000 triliun sedangkan ini cuma 120. Ya. IKN aja berapa? 490-an triliun IKN. Yang sekarang mau mangkrak itu kan. Iya. Jadi ini bukan soal pemerintah nggak punya duit, bukan, tapi soal pemerintah mau nggak sih mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Tinggal milih aja gitu. Iya. Angka segitu tuh kecil buat pemerintah Indonesia gitu. Kan bisa kan utang. Jadi utang nggak cuma hanya buat bangun gedung gitu, tapi harus dimanfaatkan buat lebih optimal. Jadi ini bukan soal anggaran dana kita kurang Mas, tapi lebih ke pemerintah mau nggak nih mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Atau jangan-jangan aku curiganya emang pemerintah emang sengaja memperbodoh kehidupan bangsa, jangan-jangan. Biar pas pemilu gampang, tinggal ngasih uang 100.000 kepilih lagi dia. Bayangkan kalau yang pemilihnya tuh rata-rata S1 semua, mana mau Mas dikasih 100.000 buat milih gitu kan. Ini mind blowing gitu. Iya. Sumpah aku baru tahu logika seperti ini kalau nggak ngobrol gitu. Bener. Jadi jangan ya. Ya kita kan patut curiga dan patut waspada juga gitu. Emang gitu Mas. Ini aku akses pendidikan pun logika dasar kayak gini pun jadi kurang dapat gara-gara aku nggak dapat informasi gitu. Apalagi informasinya juga terbatas. Bener, Mas. Dan dibatasi. Benar. Iya benar. Tapi jurang nih. Iya, tidak. Ini podcastnya baru mulai. Gitu. Gak apa-apa. Tapi seneng banget sekali lagi aku seneng banget ngobrol sama kamu Mas. Membuka wawasanku lah. Oke. Makasih Mas. Aku adalah orang yang sangat apatis waktu kuliah. Jadi aku sampai semester 3 aja lah berorganisasi, terus aku apatis mau jadi apapun segala macem, negara mau kayak apa ya terserah. Tapi setelah ngobrol banyak gitu, akhir-akhir ini aja setelah aku lihat kehidupan dan ternyata ada impact langsung ke pekerjaanku, UU ITE segala macem, akhirnya aku mulai mikir lagi. Dan kita memang nggak boleh berdiam diri gitu. Itu hal yang aku soroti sekarang gitu. Jadi Mas Gibran, makasih. Ada yang mau disampaikan nggak? Yang nonton nih penontonnya lumayan loh Mas. Ada dari yang mau jadi mahasiswa, mahasiswa, aktivis ada, ibu-ibu ada. Gitu. Dan mungkin yang akan benci sama kita juga ada. Gitu. Apa pesan ini buat ini terakhir? Mungkin closingnya satu sih Mas. Jadilah orang yang berani gitu ya. Karena kalau mengutip salah satu moto dari pasukan elit Inggris, dia bilang bahwa siapa yang berani maka dia menang. Siapa yang berani dia akan menang. Maka beranilah teman-teman. Terutama buat teman-teman yang masih muda ya. Mumpung kita masih muda, kita masih punya banyak slot kesalahan, maka carilah kesalahan sebanyak mungkin. Kesalahan dalam konotasi yang positif. Misal teman-teman mau bikin project, kemudian mau bikin inovasi dan kemudian gagal, itu hal yang wajar. Minimal teman-teman dapat pengalaman, dan pengalaman itu penting agar teman-teman ketika udah dewasa, udah beranjak tua, teman-teman jadi orang yang bijaksana dengan pengalaman yang teman-teman punya. Oke, luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih. Kayaknya abis ini kalau kita ada kolaborasi ya tungguin aja lah ya. Kayaknya seru sih kalau kita mau bikin kolaborasi entah apa gitu kan. Ternyata aku juga baru tahu kalau di Suara Gama dan lain sebagainya. Nanti aku jadi kepikiran banyak hal gitu. Nah nanti tunggu aja gebrakan Mas Gibran dan Danang Girsadewa. Terima kasih juga kepada beberapa orang yang support, BSM, ada Kedai Bubur Tikum dan Ilusik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe dan see you. Terima kasih. Bye-bye.